Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman 'asah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala as-salatu liwaqtiha, summa ayyun, qala birrul walidain, summa ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para habaib dzurriyyat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus tamu kita Al Habib Muhsin bin Hamid bin Hasan yang ada di sebelah kiri ulun, dan Habib Muhammad Jawad bin Syekh Abi Bakar bin Salim yang ada di sebelah kanan ulun. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul bersama zuriat Rasulullah, kita dikumpulkan bersama Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, guru-guru agama, Al-Mukarram Ustaz Darbi Zainullah, Ustaz Haji Zainuddin, Ustaz Haji Aswadi, dan guru-guru yang lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, khusus Pak Anton, Pak Suhar, Haji Subyan, dan yang lainnya, serta tamu kita yang berhadir pada siang hari ini, Pak Haji Suryani. Mudah-mudahan beliau juga selalu dalam taufik dan hidayah, selalu dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang beliau niatkan dikabulkan oleh Allah. Hadirin hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas taufik dan hidayahnya sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul di Musalla Al-Ihsan ini. Yang sebelumnya sore kemarin kita warga Hulu Sungai kehilangan seorang mutiara. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan bersama datuk-datuknya, bersama guru-gurunya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan mautul alim mautul alam. Meninggalnya orang nang berilmu itu menyebabkan matinya alam. Sampai kita lihat cuaca, pada hujan, pada panas. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah, terima kasih kepada panitia dan pengatur acara yang mengundang kita di siang hari ini. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, satu pelajaran yang kita ambil yaitu pelajaran salat 5 waktu. Jadi salat ini mulai kita balik sampai meninggal tuh ada istilah bebarai biblah. Ya, ada ini bibenong pindah betamat-tamat tuh ini. Bahkan sempat dulu ada viral orang bejual kunci surga 5 juta sabuteng. Murah bener ya Beb. Ada besambayangan lagi. Akhirnya bila dimeninggal dibuat jadi tabela. Bila ditakoni mungkar nakir, nih tunjukkan kunci surga sudah besangko. Itu jangan umpatan. Jadi sembahyang ini nang langsung diterima oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Bahkan dikatakan dulu ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Beliau ini dahulunya penggembala kambing. Jadi waktu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar lewat, ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah kehabisan bekal. Lalu Rasulullah singgah, ini nama lihat ada orang menggembala kambing. Ujar Rasulullah, bahasanya bahasa Arab, ada bahasa kita bahasa Banjar. Ya Rasulullah, kawakah umpat nukar air susu kambing yang sampian gaduh ini? Ujar Abdullah bin Mas'ud, ampun maaf, ulun ini hanya ditugasakan majikan ulun untuk menjaga.
masalah menjualnya itu sidin nang menjual ulun kada bani. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi Rasulullah kalau begitu tuh bapang cariakan kambing nang belum pernah mengeluarkan air susu. Nah, kambing nang masih anum tuh nah. Bawa bang Nabi kasih ini. Nah, Abdullah ini kada tahu kalau nang datang ini Rasulullah. Akhirnya ditangkapan Abdullah kambing nang masih umur nang berapa bulan dibawa ke hadapan Rasulullah. Lalu menurut riwayat kambing nang masih anum tadi dijapai oleh Nabi susunya langsung kancang bipai. Nah, nang kayak kastila. Nah, itu mukjizat Nabi sampai Nabi meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk membilakan gelas. Nah, akhirnya Abdullah bin Abbas pun membilakan gelas lalu diparah Nabi. Bahkan yang pertama kali minum Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, nah lalu Sayyidina Abu Bakar, lalu Rasulullah menginumnya. Imbas sudah seberatan minum, lalu susu kambing tadi pun disentuh, dijapai oleh Nabi, nah kembali seperti asalnya. Nah, ketika itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ini orang siapa? Bisa nih nah kambing yang belum saatnya mengeluarkan air susu disentuh oleh beliau bisa menimbulkan air susu. Ujar Sayyidina Abu Bakar, ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kada sempat berjumpa dengan Nabi, cuma alhamdulillah berkumpul dengan zuriat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari beliau. Jadi beliau ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul amal afdal, wahai Rasulullah, amalan apa nang genal pahalanya? Ya, orang ini bila mencari amalan itu pasti nang genal pahalanya. Nah, jadi Nabi as-salatu li waktiha. Pertama Nabi salat di waktunya. Jaka juhur di waktunya. Jaka asar di waktunya. Jangan sampai sembahyang juhur dikerjakan di waktu asar. Nah, kemudian kita diisikamahkan seberatan. Ya, apalagi alhamdulillah bipai dilanggar alisan ini termasuk langgar nang jamaahnya luar biasa. Artinya bila zuhur ada, jamaahnya maghrib isya ada. Nah, jadi setiap orang nang bewakaf di langgar ini sidin dapat pahalanya. Berapa orang yang datang ke langgar maka seitulah sidin dapat pahala karena dalam hadis inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautih masjidan banahu aw kama qala. Di antara Rasulullah yang mengalir pahalanya bagi orang mukmin sesudah sidin meninggal dari amal dan kebaikannya yaitu orang yang pernah menyumbangkan hartanya pembangunan masjid, pembangunan langgar. Nah, jadi kita bersyukur langgar-langgar masjid alhamdulillah bagusan. Nah, tinggal kita memakmurkan tadi dengan sembahyang berjamaah, majelis ilmu, majelis salawat dan lain sebagainya. Nah, jadi salat tadi di waktu jangan sampai keluar daripada waktu. Kita nang bisi anak perhatikan anak nih sembahyang belum. Yang kedua ujar Abdullah bin Mas'ud summa ayun. Sesudah salat apalagi wahai Rasulullah nang genal pahalanya. Ujar Rasulullah birrul walidain, berbakti lawan kuitan. Kita nang bisi kuitan masih hidup datangi. Bahkan ada kelebihan kita beri, jangan kulir memberi kuitan. Ini memberi bini iya aja bang, kuitan kalah lebih baik. Nah, orang nang baik itu lawan kuitan kita lalakian nih nah. Walaupun sudah berumah tangga tetap lawan abah lawan mama perhatian. Karena itu kunci dalam hadis ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah ya Rasulullah terletak pada ridha orang tua. Nah, bila kuitan kita senang, walaupun kita ada banyak ibadah kayak orang, tapi karena kuitan senang, maka disitulah kita Allah pun juga senang. Bahkan dalam hadis, kuitan kita tuh bukan hanya abah dan mama. Guru kita hari ini nah kehilangan tadi mutiara, ini termasuk abah kita. Nah, jadi kita kayak apa bakti lawan sidin, lagi sidin hidup kita mengaji lawan sidin. Ada masalah datang lawan sidin. Kemudian bila sudah sidin meninggal jangan kada ingat kita mendoakan. Nah, sidin banyak sudah kebaikannya kita mendoakan sidin pun tidak doanya tuh dikembalikan pulang kepada kita. Nah, mudah-mudahan beliau selalu dapat rahmat Allah SWT. Nah, jadi kita nih jangan kada ingat mendoakan paguruan. Bahkan dulu jaguru sakumpul bagus kita tuh menghadiahi kuitan abah, mama atau paguruan. Makanya ada istilah sembahyang hadiah.
Nah, orang kampung nyambung sembahyang hadiah aja. Nah, hadiah. Nah, sembahyang hadiah, sembahyang pidyah sama aja. Itu bagus yang udah kumpul, apalagi bila ada orang meninggal siangnya, malam kita bagus menggawe. Ini sembahyang hadiah ini cukup 2 rakaat kayak sembahyang subuh. Cuma kan udah bakunut. Akhirnya sembahyang hadiah bakunut sininya. Jadi usalli sunnatan rakaata ini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah. Nah, saya sudah membaca Allah berkabira, baca Fatihah, imbah Fatihah, baca ayat kursi, Allahullah. Nah, bila hafal kita sesudah ayat kursi lalu membaca alhaqumut takasur. Nah, nang sekitar berapa? 8 atau 7 ayat. Imba alhaqumut takasur lalu membaca qul huwallahu ahad 11 kali. Aku aja sampean alhaqumut takasur kada hafal sudah imba ayat kursi langsung qul Allah. Kaina rakaat kedua kaitu pulang imbah Fatihah, ayat kursi, alhaqumut takasur, qul huwallahu 11 kali. Sudah kita tuntung sembahyang lalu kita berdoa. Ya berdoanya tuh boleh anak bahasa Inggris kasampian, ya Allah Ta'ala paham aja. Anak bahasa Arab, anak bahasa Benjer kayak Allah ya Rabbi, ini nak ulun sembahyang 2 rakaat. Sampaikan pahalanya kakubur arwah siapa punya arwah abah, arwah mama, ini nak arwah guru. Maka ketika kita tuntung berdoa, itu Allah mengirim 1000 orang malaikat. Kemana? Ke dalam kubur sidin. Wah, orang ada percaya apa 1000 aja. Yang tukang tabuk bertiga aja bakajal dalam ruang kubur. Itu manusia. Tapi kalau malaikat ini makhluk mulia nang diciptakan dari nur cahaya. Jadi bisa aja nang 1000 tadi bisa nina menemani si mayit dalam kubur. Bahkan kadahnya sehari itu sampai kita terjadinya kiamat. Nah, jadi kita boleh artinya dalam sekali manggawi itu untuk berdua, bertiga. Nah, mudah-mudahan kita bisa tagawi sabarataan. Nah, sebagai kita apa nih kita bakti kepada kuitan, bakti kepada guru. Tadi tidaknya kita mendoakan, mengirimi sembahyang daripada sembahyang hadiah. Nah, jadi luar biasa dimanapun orang-orang soleh, orang-orang wali itu rata-rata bakti dengan kuitan. Summa ayun, kemudian ujar Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, apalagi yang ketiga? Qala janabi al jihadu fi sabilillah. Termasuk amalan nang ganal janabi jihad. Nah, memang jihad ini ada 2. Ada nang dalam Al-Qur'an wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ada orang jihadnya dengan harta. Ini nah langgar tak ulah tak bangun, ini berkat para orang nang berjihad mengimpakan daripada harta sidin. Nah, lalu tadi orang nyaman sembahyang, orang nyaman beribadah dan lain sebagainya. Ini orang jihad dengan harta. Bahkan almarhum Abah Guru Danau termasuk orang yang mengamalkan. Tiap ada orang membangun masjid, membangun langgar, sidin umpat juga. Sidin mencari sawabnya, padahal sidin sudah banyak. Sidin kadang meninggalkan daripada jihad dengan harta. Ada yang kedua, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan diri kalian. Nah, sampian ini turunan hari ini. Ini jihad dengan diri, artinya nina memenuhi daripada undangan panitia. Sebab dalam hadis dari Rasulullah, man masya fi qada'i hajati akhihi faqatika bi asyri sinin aw kama qala. Siapa ya Rasulullah berjalan tunah mendatangiakan hajat saudaranya. Kita hari ini panitia berhajatan Isra Mi'raj, kita ada udzur, kita mendatangiakan, ini pahalanya sama orang iktikaf di masjid 10 tahun. Nah, ini sekali datang, apalagi tahunya ada pulang kita Imba Esar Sarwan 10 tahun pulang dapat pahala. Ina Imba Isa datang 10 tahun. Nah, jadi kita apalagi nih alhamdulillah Bipai Tuntung sudah musim mangatam. Musim santai. Jadi bila ada acara kayak ini kita hadiri karena termasuk daripada syiar agama. Nah, itulah ujar Abdullah bin Mas'ud 3 amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama tadi perhatikan sembahyang, yang kedua lawan kuitan. Nah, lawan kuitan baik-baik, bila sudah meninggal jangan kada ingat mendoakan. Kita hendak ziarah ke mana aja, jangan kada ingat ke kubur kita. Yang ketiga hendaklah tadi kita jihad, nang ada bisi harta dengan hartanya.
nang ada bisi tanaga dengan tanah daga. Maka tiga nang macam ini ujar Ibnu Mas'ud dilajari Rasulullah termasuk tiga nang ganal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita memperingati Isra Mi'raj, nah kita menambah keimanan kita kepada Rasulullah, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkat berkumpul dengan zuriat Rasulullah, kita dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di akhirat. Ulun minta ampun minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.